Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Amalia Ekadani. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu tim pengajar di Sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah Serpong, dan saya mengajar di tingkat TK. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang kurikulum di Sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah Serpong, khususnya di tingkat TK. Sebelum berbicara terkait kurikulum, maka saya akan menjelaskan output atau arah pendidikan yang ingin dicapai di tingkat TK. Yang pertama adalah menjadikan anak solih, kemudian yang kedua menjadikan anak sebagai qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, lalu menjadikan anak berjiwa pemimpin. Kemudian yang keempat, menjadikan anak sebagai pengemban Al-Quran. Yang kelima, sebagai ulul albab. Dan yang keenam, tentunya sebagai khairul ummah. Untuk mencapai output atau target-target yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya ada proses yang harus dijalankan, ya. Nah, proses yang harus dijalankan itu terangkum dalam kurikulum yang diterapkan atau diajarkan di Sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah Serpong di tingkat TK. Kurikulumnya apa saja? Nah, karena disebutnya Sekolah Tahfidz Plus, maka kurikulum utamanya adalah tahfidz. Kemudian plusnya apa? Plusnya adalah kurikulum penunjang. Nah, mengapa ya kurikulum tahfidz sebagai kurikulum utama? Ya, karena dengan tahfidz, dengan memperkenalkan bacaan Al-Quran kepada anak sejak usia dini, insya Allah ya, kita sedang menjadikan anak-anak kita berharap dengan anak-anak kita, mereka akan dekat dengan Al-Quran sejak dini. Kemudian anak-anak diharapkan dapat peka terhadap suara dan juga gaya bahasa Al-Quran. Selain itu, tahfidz atau menghafal juga melatih daya konsentrasi anak, ya. Dan yang terakhir, tentunya kita ingin semua anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Nah, kurikulum tahfidz ini tentunya ada SOP yang harus dijalankan baik oleh sekolah maupun orang tua di rumah, karena target di TK sendiri adalah 1 tahun 1 juz. Nah, maka SOP-nya adalah talaki, yaitu memperdengarkan kepada anak, mentalaki kepada anak-anak ayat atau surat yang sedang dihafal. Satu hari sebanyak 21 kali pengulangan. Jika di sekolah sudah ditalaki oleh ustazah sebanyak 5 kali, maka sisanya bersama orang tua di rumah. Insya Allah jika itu dijalankan, ya, jika itu dijalankan oleh kedua belah pihak, baik sekolah maupun orang tua, insya Allah target 1 tahun 1 juz akan tercapai. Dan pada kurikulum tahfidz ini yang paling penting, hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru adalah menanamkan motivasi kepada anak-anak, memberikan contoh dan juga motivasi agar anak-anak itu senang menghafal, agar anak-anak tidak merasa terbebani dengan menghafal. Ya, tentunya banyak sekali ya motivasi-motivasinya, baik kita ceritakan tentang surga gitu ya, tentang jaminan kepada para penghafal Al-Quran, kemudian tentang ulama-ulama terdahulu yang tentunya juga penghafal Al-Quran. Nah, itu motivasi-motivasi itu yang akan kita tanamkan sehingga anak-anak di sini yang pertama dia harus merasa senang menghafal Al-Quran. Bisa juga dengan reward atau hadiah-hadiah agar anak-anak lebih terpacu lagi semangatnya untuk menghafal.
Baik, itu sedikit tentang kurikulum tahfidz. Lalu kurikulum penunjangnya apa? Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah ya, anak usia dini bahasa menjadi sangat penting yang harus kita ajarkan, karena bahasa adalah jembatan komunikasi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi di anak usia dini ini bagaimana menyampaikan keinginan, bagaimana menyampaikan perasaan, bagaimana meminta sesuatu, bagaimana dia berbicara dengan temannya. Nah, ini harus benar-benar kita ajarkan, dan tentunya adalah menggunakan bahasa yang ahsan, bahasa yang baik. Nah, karena bahasa yang ahsan merupakan perintahnya Allah. Nah, ini di sini juga harus ditanamkan kepada anak-anak, begitu ya, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbicara ahsan. Nah, ini nanti masuk ke dalam kurikulum bahasa Indonesia yang akan dipelajari oleh anak-anak di sekolah, gitu ya, dan insya Allah juga dengan dukungan ayah bunda di rumah, begitu. Kemudian kurikulum penunjang selanjutnya adalah Sakofah Islam. Sakofah Islam ini meliputi akidah, ibadah, akhlak, sirah nabawiyah, dan tarikh, gitu ya. Nah, mencakup apa saja? Terkait keimanan, gitu ya. Kemudian ibadah terkait dengan mulai dari wudhu, sholat, ya, kemudian doa-doa, hafal hadis, gitu ya. Kemudian kita kenalkan dengan sirah Rasulullah. Nah, terkait sirah dan kisah para ulama, para sahabat, ini bisa kita masukkan melalui storytelling, gitu ya, melalui bercerita kepada anak-anak. Lalu kompetensi penunjang selanjutnya adalah sains. Nah, sains ini kita membangun proses berpikir anak-anak, gitu ya, dimana proses berpikir itu ada fakta, kemudian ada indera yang lengkap, yang sempurna, begitu ya, panca indera, lalu ada informasi. Nah, maka di sini anak usia dini, agar proses berpikirnya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, maka anak ini harus dihadirkan fakta-fakta yang memang menunjang proses berpikirnya, begitu ya. Anak kita ajak mengindra fakta, memaksimalkan semua inderanya, begitu ya, baik penglihatan, pendengaran, begitu ya, perasa, penciuman, peraba, itu semua kita maksimalkan. Kita ajak anak-anak untuk mengindra fakta sebanyak-banyaknya, kemudian kita berikan informasi, tentunya informasi-informasi yang menunjang terhadap proses tumbuh kembang anak, begitu ya. Nah, itu terkait dengan sains. Contohnya, misalnya anak-anak belajar tentang binatang, maka hadirkanlah binatangnya, gitu ya. Ayam, wah, ayam itu ternyata ada bulunya, ternyata kakinya ada cakarnya, gitu ya, kakinya 2, kemudian tidak punya daun telinga, kemudian makanannya apa, suaranya bagaimana, bolehkah dipegang, lalu apa manfaatnya. Itu benar-benar kita maksimalkan semua inderanya untuk mengindra ayam, gitu ya. Kemudian untuk apa Allah menciptakan ayam, nah seperti itu. Kemudian kurikulum selanjutnya adalah matematika. Matematika pada anak usia dini kita ajarkan dia konsep, gitu ya, konsep dari 1 sampai 20. Nah, ini kita belajar konsep, kita hadirkan bendanya, kita minta anak-anak untuk benar-benar mengindra bahwa oh ini loh 10 bola, ini loh 10 tusuk gigi, ini loh 10 kelereng, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar kita hadirkan bendanya, kemudian anak-anak bisa mengindra, gitu ya, benda dan juga jumlahnya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kurikulum terkait dengan motorik kasar dan motorik halus. Nah, ini motorik kasar ya, anak usia dini juga harus dieksplor ya sebanyak mungkin, gitu ya. Mereka harus beraktivitas, mereka harus bermain, mereka harus bergerak untuk melatih keseimbangannya, untuk melatih kecekatannya, gitu ya, kelincahannya. Nah, ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan outdoor, gitu ya, senam, outing, kemudian berpetualang, gitu ya,
mainan-mainan yang memang mengasah keseimbangan, ketangkasan, konsentrasi. Nah, ini motorik kasar. Kemudian yang terakhir motorik halus, ini adalah untuk melatih keterampilan jari-jari tangan anak-anak untuk persiapan nanti dia menulis ya. Ini bisa dilakukan dengan banyak hal, menggambar, mewarnai, menempel, menggunting, meronceh gitu ya, meremas, melipat. Ini terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan motorik halus anak. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, itu tadi sedikit penjelasan terkait kurikulum di tingkat TK, dan tentunya semua yang kita ajarkan ya berbasis akidah Islam. Jadi semua yang kita ajarkan selalu kita kaitkan dengan perintah Allah gitu ya. Kita kaitkan dengan pahala, kita kaitkan dengan surga, kita kaitkan dengan itu hal yang dicintai Allah, seperti itu ya. Insya Allah itu akan membangun akidah pada anak-anak gitu ya. Kurikulum tadi tentunya harus berbasis akidah Islam. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.